Hai guys, apa kabar? Kembali lagi di kanal Film Bagus. Kali ini kita akan merangkum kembali sebuah film bertemakan perang dan bertahan hidup, menceritakan seorang prajurit Angkatan Udara Amerika yang menjadi tahanan perang dan mencoba untuk melarikan diri dan bertahan hidup dalam pelariannya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah ia berhasil selamat? Ini dia Rescue Dawn. Film berdasarkan kisah nyata ini berlatar pada periode peperangan yang terjadi antara Amerika dan Vietnam sekitaran tahun 60-an. Adalah seorang Dietler Dengler yang diperankan oleh Christian Bale, tokoh utama kita dalam film ini. Dieter merupakan salah seorang pilot pesawat tempur di Skuadron VA-145 milik Angkatan Laut Amerika yang akan menjalankan misi penyerbuan pertamanya ke basis-basis gerilya musuh. Singkat cerita, setelah mendengar arahan atasannya, Dieter dan pasukan penerbangannya berangkat meninggalkan kapal induk USS Ranger yang menjadi markas mereka untuk menjalankan misi pengebomannya. Namun sialnya, di tengah-tengah misi tersebut, ia mendapatkan serangan balik dari musuh yang mengenai bagian sayap pesawat miliknya sehingga membuat pesawatnya perlahan-lahan kehilangan ketinggian dan akhirnya jatuh di tengah persawahan. Untungnya, di detik-detik terakhir, Dieter sempat untuk menarik pelontar kursinya sebelum pesawat itu benar-benar jatuh dan meledak. Akhirnya, untuk sementara waktu, ia pun selamat. Tersadar bahwa lokasi jatuhnya pesawat tersebut berada di dalam wilayah basis kekuasaan musuh, Dieter pun langsung berdiri dan berlari menuju area yang lebih terlindungi. Dan betul saja, para tentara gerilya kini tengah berlari dan memburunya dari belakang. Singkat cerita, setelah berlari dan bersembunyi semalaman, Dieter pun akhirnya tertangkap juga oleh para gerilyawan. Ia kemudian dibawa berjalan melintas dari desa ke desa para gerilyawan tersebut untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan pemerintahan setempat yang keberadaannya berada di kota. Di sana, Dieter ditawari keringanan hukuman hingga pembebasan yang akan diterimanya asal dengan satu syarat. Ia harus mau menandatangani sebuah dokumen yang isinya mengutuk dan menyalahkan Amerika atas kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi. Tentu saja, Dieter pantang untuk mengkhianati negara yang ia bela mati-matian itu. Sejak saat itu, hidup matinya berada di tangan para gerilyawan. Dieter pun mulai menerima berbagai bentuk penyiksaan seperti diseret keliling desa, digantung secara terbalik hingga ditenggelamkan dalam sebuah sumur sempit berisi air. Sampai pada suatu hari, para gerilyawan yang nampaknya sudah puas dengan penyiksaan yang dilakukannya, kemudian menggiring Dieter masuk jauh ke dalam hutan untuk menuju ke sebuah tempat yang merupakan sebuah kamp tahanan perang. Setibanya di sana, Dieter pun kemudian dipasung dan dikurung di dalam sebuah pondok bambu, tempat di mana ia akan menghabiskan malam pertamanya di dalam kamp tahanan tersebut. Hari berganti dan Dieter pun dilepaskan dari pasungannya. Ia pun kemudian bertemu dengan Yi Chiu alias Yisi, Eugene, Pisit, Proset, dan Dwayne yang semuanya bernasib sama dengannya menjadi tawanan perang di kamp tersebut karena menjadi musuh dan mata-mata bagi Amerika. Eugene pun mengajak Dieter untuk mengikuti tur singkatnya mengenalkan para penjaga yang ada di dalam kamp tahanan ini. Mulai dari si Hitler kecil yang paling jahat, si Jumbo yang mini, Nok si gagak, si kuda gila, dan si walkie-talkie yang tak pernah bicara. Puas berkeliling, mereka pun kembali ke dalam gubuk tempat mereka bernaung. Dan di sana, Dieter pun mulai mengoceh tentang rencana pelariannya dari kamp tawanan ini pada malam hari nanti. Yang tidak ia tahu adalah, pada setiap malam hari, para tawanan akan tidur dalam kondisi terborgol dan dipasung bersama-sama. Tak menyerah dengan keadaan, Dieter pun kemudian terpikirkan sebuah cara untuk dapat bebas dari borgol dan pasungan yang mengekang mereka setiap malam. Rencananya adalah menggunakan satu-satunya paku yang ada di kamp tahanan tersebut untuk membuka borgol-borgol mereka pada malam hari.
Singkat cerita, mereka pun berhasil mendapatkan paku tersebut dan menggunakannya untuk membuka borgol-borgol mereka. Dan kini, mereka pun dapat terbebas di malam hari. Selanjutnya adalah menyusun rencana pelarian mereka. Mereka pun mulai memikirkan bagaimana untuk menyiapkan bekal pelarian dengan mengumpulkan sisa-sisa nasi jatah makan mereka dalam sebuah wadah bambu yang telah dimodifikasi, serta bagaimana cara untuk melumpuhkan para penjaga dan merebut persenjataan mereka. Rencana itu nyaris saja ketahuan oleh walkie-talkie yang memergoki mereka. Untungnya, rencana tersebut berhasil disamarkan. Malam harinya, Dieter mencoba untuk menyelinap keluar gubuk dan menemukan celah untuk pelarian mereka di antara pagar bambu yang ada di belakang gubuk tahanan mereka. Hari berlalu dan situasi bertambah buruk dengan semakin berkurangnya pasokan makanan di camp tersebut karena semua orang sibuk untuk berperang. Mereka pun hanya mendapat jatah makanan hari itu dengan semangkok besar ulat hidup. Sempat terjadi sedikit ketegangan antara Eugene dan Dieter, di mana Eugene mengancam untuk memakan stok makanan yang telah mereka simpan untuk pelarian karena sudah tak tahan lagi dengan keadaan yang ada. Namun akhirnya mereka berdua pun perbaikan kembali. Pada suatu hari, dengan kondisi yang tak juga membaik, mereka mendengar pembicaraan dari para penjaga tahanan yang akan merencanakan untuk mengeksekusi mereka semua di dalam hutan, sehingga mereka para penjaga dapat kembali pulang ke rumah masing-masing. Mendengar hal itu, Dieter dan yang lainnya pun memutuskan bahwa rencana pelarian mereka harus dilakukan sesegera mungkin, yaitu pada esok hari, dan mereka pun semua sepakat. Keesokan paginya, di saat jam sarapan para penjaga, mereka pun mematangkan sekali lagi rencana yang telah disusun dan mulai melaksanakan rencana pelarian tersebut. Satu demi satu mereka pun mulai keluar dari gubuk dan merobos keluar melalui celah pagar bambu di belakang gubuk dan mulai berpencar dengan Dieter dan Duane dalam satu tim dan sisanya menjadi tim lain yang akan menyergap para penjaga dari arah yang berlawanan. Kontak senjata pun segera terjadi dengan Dieter yang memulai tembakan sendirian tanpa Eugene dan kawan-kawan yang tak muncul entah kemana. Namun meskipun sendirian, Dieter tetap dapat melumpuhkan para penjaga dan mengambil perbekalan yang dapat mereka bawa. Dan mereka pun memulai pelarian mereka. Keributan pun terjadi kembali saat mereka berdua bertemu dengan rombongan Eugene dan kawan-kawan di dalam hutan. Kesal karena mereka tidak mengikuti rencana yang telah disepakati, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Duane yang akan pergi menemani Dieter seorang diri. Pelarian yang mereka lakukan tak semudah yang direncanakan. Mereka harus berhadapan dengan derasnya hujan, tersapu oleh banjir, hingga diserang oleh lintah khas hutan hujan yang menumpang hidup dengan menghisap darah dari sekujur tubuh mereka. Berpikir bahwa tetap di dalam hutan bukanlah rencana yang baik, mereka pun memutuskan untuk menyusuri sebuah sungai dengan menggunakan sebuah rakit dengan berharap bahwa sungai tersebut dapat membawa mereka menyeberangi perbatasan Thailand. Sialnya, lagi-lagi mereka harus menemui kesulitan lain. Kali ini adalah air terjun. Untungnya, mereka sempat untuk menyelamatkan diri dengan melompat dari rakit dan berenang ke tepian. Setelah kembali berjalan menyusuri hutan, mereka pun menemukan sebuah pemukiman yang telah terbengkalai dan ditinggalkan oleh penduduknya. Di sana, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan Duane yang kelelahan pun mulai putus asa untuk bisa selamat. Malam harinya, Dieter mencoba untuk membuat sebuah perapian dan mulai membakar gubuk-gubuk lain di tempat itu untuk menarik perhatian pasukan Amerika yang kebetulan saat itu sedang melakukan patroli dengan helikopter. Namun alih-alih menolongnya, pasukan tersebut malah mulai menembakinya karena mengira dia adalah bagian dari para gerilyawan. Keesokan paginya, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, keduanya pun melanjutkan pelariannya dan sampai di tepi sebuah desa. Di sana, mereka bertemu dengan para penduduk desa dan berharap belas kasihan dari para penduduk desa tersebut. Namun,
Penduduk desa yang kadung marah dengan invasi yang dilakukan oleh Amerika mulai mengepung mereka dan mengacungkan senjata tajam bersiap untuk menghabisi keduanya. Dan benar saja, dengan sekali tebasan parang, kepala Dwayne terpisah dari badannya. Tak ingin bernasib sama seperti temannya, Dieter pun kemudian melawan dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya. Dan akhirnya, dia pun dapat melarikan diri kembali ke dalam hutan dan bersembunyi di balik semak belukar untuk menghindari para penduduk desa yang mengejarnya. Berhari-hari dalam pelarian dan tanpa makanan yang layak menjadikan Dieter terbiasa untuk memakan apa saja yang ditemuinya. Suatu hari, ketika sedang menikmati ular air yang dimakannya hidup-hidup di pinggir sungai, ia mendengar datangnya regu penyelamat dan mulai memberikan sinyal untuk meminta bantuan. Untungnya, kali ini mereka tidak salah mengiranya sebagai seorang gerilyawan. Akhirnya, Dieter pun dapat diselamatkan. Kabar penyelamatannya ternyata sudah tersebar lebih cepat daripada yang diduga. Setibanya di pangkalan udara terdekat, ia telah ditunggu oleh sekelompok agensi CIA yang langsung mengambil alih situasi dan membawanya untuk mulai diinterogasi terkait apa yang dialaminya di dalam hutan. Tak tinggal diam, rekan-rekan satu skuadronnya pun datang untuk menyelamatkannya. Dengan tipuan sederhana, Dieter pun dapat dibawa kabur menggunakan troli makanan untuk dibawa kembali menuju pasukannya yang berada di kapal induk. Sesampainya di kapal induk, Dieter mendapatkan sambutan yang meriah dari pimpinan serta rekan-rekannya yang lain yang senang akhirnya Dieter dapat kembali lagi kepada mereka. Segera setelah penyelamatannya, Dieter Dengler pensiun dari aktivitas ketentaraannya dan beralih menjadi pilot tes untuk penerbangan sipil. Dan kabarnya, dia berhasil selamat lagi dari 4 kejadian kecelakaan pesawat yang dialaminya. Dan itulah dia, Rescue Down.